Ini tuh penting teman-teman sekalian. Kalian nggak perlu sekolah yang tinggi-tinggi hanya untuk mengerti ini ya. Kalian harus praktekkan cara yang benar supaya kalian tidak terlilit hutang. Salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih kalian sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan tutorial, pencerahan, kisah-kisah inspirasi, pandangan-pandangan untuk kalian menjadi seorang manifestor yang sukses, berkah, dan handal. Halo teman-teman sekalian, para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Ya, kalian pasti sudah menjadi seorang manifestor ini ya, karena kata-kata yang diulang-ulang itu adalah seperti doa teman-teman sekalian. Jadi kalian melihat dan mendengarkan kata-kata yang ada di channel Itomu Jigei ini adalah kata-kata yang mengandung doa buat kalian ya. Kalau kalian mendengarkan hal-hal yang positif, itu kalian juga akan mendapatkan pandangan vibrasi positif ya. Kalian akan mendapatkan getaran vibrasi positif. Jadi bila kalian melihat tayangan-tayangan yang berkata-kata positif, itu kalian dengarkan, kalian aminkan. Bila ada seseorang berkata kalian akan sukses, kalian akan mendapatkan penghasilan besar, kalian akan keluar dari kesengsaraan, itu aminkan ya. Karena vibrasi positif, kalau kalian aminkan berarti kalian terima vibrasi positif tersebut. Jadi vibrasi positif tersebut itu jangan ditolak teman-teman sekalian ya. Jangan merasa kehidupan ini tidak seperti itu, kehidupan ini menyakitkan, kehidupan ini mengecewakan. Ya, itu memang benar, karena realita di luar sana yang Pep itu juga sering banyak orang curhat adalah tentang kekecewaan ya, tentang sakit hati, tentang ketidakadilan. Tetapi mari kita bersama-sama teman-teman, kita merubah frekuensi kita. Kita jangan larut kepada frekuensi rendah tersebut yang akan membuat kita itu menjadi semakin terpuruk ya. Kalau keadaan kita semakin terpuruk, berarti kita tidak mensyukuri hidup yang sudah diberikan oleh Tuhan ini teman-teman sekalian. Tuhan itu memberikan hidup ini karena percaya kita itu bisa menjadi seseorang yang bahagia. Dengan apa? Dengan cara bersyukur. Jadi kalau kalian itu bersyukur, itu benih kebahagiaan itu akan mulai muncul teman-teman sekalian. Kalian coba, kalian syukuri apa aja yang sederhana. Misalnya ya, ada orang sakit itu tidak bisa minum air es, nggak bisa minum air es ya. Kalau kalian sakit flu, kalian kan nggak bisa minum air es ya. Tetapi pada saat kalian sudah berangsur sembuh dan kalian bisa minum air es atau es krim, gimana perasaan kalian? Nikmatnya seperti apa? Ya kan? Nah, nikmat perasaan bahagia itu tidak ada hitungan nominalnya teman-teman sekalian. Itu tidak ada hitungan uangnya ya. Ada orang banyak uang tetapi nggak bahagia, itu ada, dan kemungkinan banyak ya teman-teman sekalian. Karena uang itu tidak bisa menjamin kalian bahagia, tetapi uang itu bisa menjadi satu alat atau fasilitas untuk kalian menjadi bahagia dan membahagiakan orang lain. Tergantung dari gimana cara kita menggunakan uang tersebut, gimana caranya kita memberdayakan uang tersebut ya. Karena uang itu kalau kalian menyalahgunakan juga tidak bisa membuat kalian bahagia, tapi malah menjadi sengsara kan. Nah, itu berarti tergantung dari keadaan kita menyikapi uang, keadaan kita menyikapi rezeki-rezeki dan keberkahan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita ya. Jadi teman-teman sekalian, para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada, Pepito ini ingin memberikan lagi tambahan ilmu tentang gimana caranya kalau kalian itu pengen sukses dalam usaha, pengen sukses dalam bisnis ya, pengen usaha kalian itu lancar ya, supaya
apa yang kalian lakukan itu bisa mendapatkan keuntungan, yang keuntungan itu bisa kalian gunakan untuk kehidupan kalian dan juga orang lain. Nah, pertama ya, ini pertama ada 3 ya. Pertama itu kalian itu harus analisa dulu ya. Kalian harus analisa kalian itu mau melakukan apa, yang cocok buat kalian itu apa ya. Lakukan analisa atau uji coba dengan modal yang kecil dulu teman-teman sekalian ya. Jadi jangan tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa itu langsung bikin dengan modal yang besar. Kalau kalian itu masih ragu, kalian coba dulu dengan modal yang kecil, dengan modal seadanya ya. Dengan modal misalnya modal 100.000 dulu, 200.000 dulu untuk uji coba pasar ya. Kalau kalian itu mau melakukan usaha apapun itulah, seperti juga kalau kalian mau menjadi YouTuber, itu kalian itu nggak perlu pakai alat-alat yang mahal dulu ya. Lakukan dulu bikin video ya, bikin video dulu aja dengan apa adanya kalian, ngoceh apa adanya kalian. Kalau misalnya kalian punya cerita yang menarik ya, ceritakan, sharingkan di YouTube itu ya, sambil latihan berbicara ya. Jadi menjadi seorang YouTuber itu tidak mudah juga teman-teman sekalian ya. Kita tidak latihan bicara itu tidak lancar lagi. Jadi kita itu harus selalu latihan juga, apalagi kita bisa sharing ilmu yang sudah berhasil pada kita. Jadi kita juga bisa memberikan tuntunan atau bisa memberikan faedah ya, atau sesuatu yang positif kepada para penonton pemirsa YouTube gitu loh teman-teman sekalian. Jadi pertama itu apa, kalian jangan ngeluarin modal yang besar-besar dulu, riset pasar ya. Kalian lihat tempatnya, kalau misalnya kalian mau bikin usaha itu lihat tempatnya dulu, keadaannya bagaimana ya kan, lihat lingkungannya. Jadi tes pasar dulu, tes pasar yang pertama itu. Yang kedua, setelah kalian tes pasar, kalian jangan tergoda untuk membesarkan usaha kalian dulu, jangan ngutang-ngutang ya, jangan ngutang-ngutang. Jadi pertama setelah tes pasar, kalian sudah menemukan pasarnya. Yang kedua, kalian jalani dulu ya, jalani dulu buka usaha itu paling tidak itu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan dengan perputaran modal yang ada ya. Sekitar kisaran 2 tahun kalau kalian yakin, itu kalian baru boleh melakukan perkembangan. Itu juga kalau misalnya kalian sudah melihat usaha kalian itu bakal masih ada peminatnya. Kalau tidak, kalian itu jangan berani-berani ngutang-ngutang dulu untuk membesarkan usaha. Jadi kalau kalian itu baru kelihatan sedikit, wah ini peminatnya banyak, ini kita harus pinjam modal bank atau kur untuk membesarkan usaha ini gitu loh, karena kan pelanggannya makin banyak. Jangan kalian melakukan sesuatu yang kalian belum tahu benar ya, karena banyak yang terjadi setelah pinjam uang bank dan lain sebagainya itu penjualannya malah menurun. Kenapa ya? Mungkin kalian belum siap untuk menerima terlalu rame ya. Kalian itu harus juga sudah yang namanya produk itu paten. Kalau produk kalian itu belum paten ya, kalian sudah melakukan pengembangan tanpa sumber daya manusia juga yang belum mumpuni, itu kalian nanti akan keteteran ya. Itu untuk segala jenis usaha ya teman-teman sekalian ya. Mau kalian toko kelontong, mau kalian usaha di bidang makanan, di bidang jasa, pokoknya pertama kalian harus riset apa yang mau kalian tawarkan ke pasar. Kedua, kalian jangan ngutang atau ngembangin usaha secara berlebihan dulu ya. Kalian harus amati dulu setahun, 2 tahun, 3 tahun, kalian harus utuni ya. Kalau memang peminatnya banyak dan pada saat kalian buka ini dan peminatnya banyak dan banyak yang membutuhkan, itu baru kalian kembangkan, tetapi jangan ngutang banyak-banyak dulu ya. Jadi kalian itu bisa ngutang tapi jangan
terlalu banyak gitu loh teman-teman. Sekarang apalagi kalian ngutang terus separuhnya kalian pakai jalan-jalan, kalian pakai main-main ya, kalian pakai beli kendaraan atau apapun, wah itu kurang bagus ya. Karena kenapa? Dari mana kalian bisa menutupinya? Apa kalian sudah tahu usaha kalian itu akan terus bagus dan bisa menutupi hutang-hutang itu ya, yang tadinya itu harusnya kalian bikin usaha tetapi kalian bikin untuk main-main, untuk jalan-jalan, untuk beli kendaraan. Itu jangan dulu teman-teman sekalian. Jadi bikin usaha itu tidak mudah teman-teman sekalian ya. Jadi kalau misalnya kalian hanya mengandalkan pengelarisan atau sesuatu yang bentuknya itu di luar nalar ya, atau memakai energi-energi seperti itu resikonya itu kalian bisa kecewa. Karena kenapa? Ya kalau istilahnya pengelarisan kalian itu benar-benar membuahkan hasil. Kalau tidak itu kan membuat kalian malah makin kecewa ya kan. Jadi pertama itu yang penting itu kalian itu jangan melakukan sesuatu berlebihan, itu aja. Lihatlah pasar ya, lihatlah pasar maunya apa dan kalian bisa menyediakan apa, itu loh ya. Terus yang ketiga itu kalian atur manajemen cash flow ya, keluar masuk uang itu harus kalian atur ya. Jangan uang yang masuk untuk toko kalian, untuk usaha kalian itu kalian pakai untuk kebutuhan pribadi. Jadi kalian harus pisahkan uang yang masuk dari usaha dan uang yang untuk kebutuhan sehari-hari ya. Punya usaha itu tidak gampang teman-teman sekalian, godaannya banyak, apalagi sudah laris sedikit, keinginan untuk keinginan kita untuk konsumtif itu besar ya, keinginan kita untuk belanja itu besar, keinginan kita untuk healing liburan itu besar. Itu nanti lama-lama toko kalian akan bangkrut ya. Jadi kalau misalnya kalian itu membuka usaha, itu memang kalian harus tekuni, kalian harus pelihara baik-baik sampai dia itu bisa memberikan gaji yang besar untuk kalian sendiri. Jadi kalian itu ibarat kalian itu digaji oleh perusahaan kalian, teman-teman sekalian. Jangan merasa uang yang ada di usaha kalian itu adalah uang kalian semua dan bisa kalian gunakan seenaknya ya. Misalnya kalian gunakan untuk ngasih saudara, ngasih temen ya, ada orang pinjam kalian pinjemi, nanti kalian itu kebobolan gitu loh, nanti kalian bangkrut ya kan. Begini teman-teman sekalian, kalau ada teman kita pinjam atau saudara kita pinjam, itu mereka tidak menjamin kalau misalnya kalian butuh, itu juga tidak bisa menjamin gitu loh. Kalian lihatlah ada pengalaman dari artis yang suka bantu saudaranya, yang suka bantu temannya pada saat dia susah, dia tidak ada yang membantu. Jadi bukannya kita berpandangan negatif, bukan ya teman-teman sekalian, tetapi kalau kita membuka usaha, kita itu harus sudah prepare kalau ada apa-apa dengan usaha kita, atau misalnya sepi, keadaan pembelian itu menurun, bagaimana cara kita mengantisipasinya. Jadi kita harus benar-benar mengatur benar-benar keuangan, keluar masuk keuangan itu, manajemen cash flow itu harus kita atur benar-benar. Jangan gegabah, jangan konsumtif ya. Jadi kalau kalian mau konsumtif ya, kalian itu lebih baik cari kerja di tempat orang lain yang gajinya besar ya, atau kalian kerja di luar negeri ya sebagai TKI, TKW ya. Setelah itu kalian kan gajinya dolar tuh, gajinya uang luar, kalian ke Indonesia, kalian rupiahkan itu kan jadi banyak. Jadi kalian bisa konsumtif, kalian bisa belanja sesuka hati kalian ya kan. Nanti uang habis kembali kerja lagi ke luar negeri ya kan, seperti itu. Atau kalian nabung tanah ya, kalian kerja di luar negeri, kalian pulang ke Indonesia, kalian nabung tanah, beli tanah di mana-mana supaya tanah itu nantinya bisa menjadi investasi buat kalian, itu bisa. Tetapi kalau kalian buka usaha itu kalian nggak bisa seperti itu ya, karena
kita juga harus melihat kemampuan pasar nantinya. Kita juga harus melihat cash flow kalian itu yang menentukan itu kalian, ya teman-teman sekalian ya. Kalau misalnya ada barang naik, itu bagaimana? Kalau misalnya banyak uang masuk itu kalian belanjakan untuk keperluan kalian, untuk kebutuhan yang kesenangan kalian, untuk mungkin anak-anak kalian atau saudara kalian ya. Jadi mereka itu tidak bisa membantu kalau kalian lagi kesusahan nantinya. Misalnya usaha kalian itu menurun, itu ya kalian tidak bisa dibantu oleh mereka. Jadi itu tanggung jawab kalian sendiri, tanggung jawab pemilik usaha. Jadi itu teman-teman sekalian ya, Pepito mau membagikan sesuatu yang sederhana ya, dan sebenarnya mudah, tidak jelimet. Kalau kalian mau membuka usaha satu itu, kalian tuh harus menentukan produk apa yang mau kalian jual. Kalau bisa produk itu produksinya kecil, atau kalau tidak itu kalian nggak usah produksi, kalian jualan barang orang lain ya. Kalian jualan barang orang lain, kalian bisa memakai jasa aplikasi sekarang ini untuk menjual barang orang lain tanpa kalian produksi, tanpa kalian harus punya gudang, yaitu apa? Menjadi afiliator. Ada toko orange, ada toko hijau, seperti itu. Kalian bisa melakukan itu. Kedua, kalian tuh jangan ngutang-ngutang untuk membesarkan usaha kalian. Utun aja dulu teman-teman sekalian ya. Paling itu kalian itu hasil dari penjualan itu kalian putarkan untuk iklan. Itu kalau kalian menjadi seorang afiliator ya, kalian putar untuk iklan, kalian putar untuk marketing ya. Supaya apa? Supaya lebih banyak pembeli yang melihat dagangan kalian, lebih banyak pembeli yang mampir ke toko kalian ya. Kalau kalian bikin usaha offline kayak misalnya makanan di pinggir jalan atau bikin usaha di ruko, itu kalian uang kalian yang masuk itu jangan kalian hambur-hamburkan dulu. Kalian bagaimana caranya kalian itu memutar uang itu supaya toko kalian itu banyak didatangi orang. Bagaimana? Ya kalian coba untuk promosi ya. Jadi kalian putarkan untuk modal promosi teman-teman sekalian ya. Pakailah sedikit uang untuk keperluan kalian. Jadi jangan kalian habiskan semua untuk keperluan kalian sehingga akhirnya kalian ngutang-ngutang untuk menutupi kebutuhan toko, untuk menutupi kebutuhan usaha kalian. Itu yang akan membuat kehancuran ya, itu yang akan bikin kalian tuh bangkrut habis-habisan ya teman-teman. Dan akhirnya saya itu usaha kok malah banyak utang. Nah karena itu yang terjadi, karena kalian tidak mengatur yang ketiga itu, tidak mengatur cash flow ya. Jadi saya ulangi ya, Pepito ulangi, terserah ini dibilang bulat atau apa, Pepito kok suka berbicara diulang-ulang, tetapi ini tuh penting teman-teman sekalian. Kalian nggak perlu sekolah yang tinggi-tinggi untuk hanya untuk mengerti ini ya. Kalian harus praktekkan cara yang benar supaya kalian tidak terlilit hutang. Atau kalau misalnya kalian itu produk kalian itu memang belum diminati ya, kalian harus melakukan riset dulu ya teman-teman sekalian. Kalian harus cari pengalaman dulu ya. Yang paling mudah adalah kalian coba menjadi seorang afiliator ya. Itu banyak buku-bukunya beredar, gimana caranya menjadi afiliator, berjualan di aplikasi orange, aplikasi hijau, aplikasi hitam putih ya. Bahkan di YouTube sendiri ini juga sudah bisa jualan ya. Ada itu klik video yang tiba-tiba kita tekan itu ada barang yang bisa kalian beli. Nah itu kalian bisa mencoba itu sembari kalian menjadi seorang konten kreator, sembari kalian jualan barang orang. Kalian nggak usah produksi, kalian nggak usah punya gudang untuk menyimpan, kalian tinggal menawarkan barang-barang milik orang itu dan kalian mendapatkan komisi gitu loh teman-teman sekalian. Jadi banyak cara untuk kalian itu bisa berusaha tanpa kalian harus ngutang-ngutang ya. Pepito ulangin sekali lagi. Pertama, kalian harus riset produk ya, produk apa yang mau kalian jual. Kedua, kalian jangan menggebu-gebu dulu, jangan tergesa-gesa mengembangkan usaha sehingga kalian ngutang-ngutang. Tiga, kalian harus mengatur
cash flow manajemen keuangan kalian ya. Kalian harus atur yang mana untuk toko, yang mana untuk pengembangan, yang mana untuk zakat, yang mana untuk diri sendiri dan keluarga ya teman-teman sekalian ya. Itu makanya kalian kalau menentukan harga itu jangan kekecilan. Kalau kalian menentukan harga kekecilan ya, keuntungan kalian, margin keuntungan kalian itu kan makin tipis. Kalau kalian makin tipis ya untuk apa? Kalian nggak bisa untuk keluarga kalian nggak bisa untuk diri sendiri, paling hanya bisa untuk mempertahankan bisnis, mempertahankan usaha kalian. Nah, sampai kapan kejadian seperti itu terus? Sampai kapan kalian harus hanya mempertahankan usaha kalian tanpa kalian harus untung? Itu sudah nggak bagus, itu sudah kalian harus tutup itu ya. Jadi kalau untuk usaha teman-teman sekalian, Pepito sarankan itu untuk kalian melakukan usaha afiliasi ya sekarang ini, karena itu sangat mudah ya. Modal itu handphone, siapa sekarang handphone yang tidak punya? Setelah itu bayar wifi, anggap saja kalian punya toko di rumah ya. Kalian punya toko di rumah dan kalian bikin konten ya, konten macam-macam, konten masak ya, masak sehari-hari di dapur. Setelah itu jualan kalian itu jualan bumbu dapur atau jualan alat masak. Itu bisa teman-teman sekalian. Kalian nggak harus produksi, kalian tidak harus bikin pabrik, kalian tidak harus modal besar untuk beli barang dan bikin gudang. Kalian nggak perlu itu semua. Kalian hanya perlu membuat konten, setelah itu menawarkan lewat keranjang-keranjang yang ada ya. Kalau di YouTube ya lewat keranjangnya YouTube ya teman-teman sekalian. Coba kalian pelajari itu. Sebelum melakukan itu kalian harus belajar dulu ya. Kalian beli dulu bukunya, itu banyak itu yang orang-orang yang menjual buku, yang membuat buku tentang gimana menjadi afiliator ya. Afiliator di toko orange, toko hijau, toko hitam putih ya. Ya itu saja sih teman-teman sekalian. Ini pandangan pencerahan untuk teman-teman kita yang membuka usaha dengan modal kecil, dengan modal seadanya ya. Lakukan itu, lakukan 3 langkah itu ya. Kalian riset produk, setelah itu kedua kalian jangan tergesa-gesa mengembangkan produk, tekuni, pelajari dulu kemauan pasar. Yang ketiga kalian atur cash flow, pengeluaran uang masuk kalian ya. Itu saja teman-teman sekalian, mudah-mudahan berguna, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan tambahan ilmu serta solusi untuk keluar dari permasalahan-permasalahan kehidupan kalian ya, supaya kalian makin meningkat dan makin bervibrasi tinggi. Semoga kalian selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan. Akhir kata Pepito mengucapkan terima kasih.